Halo para Homo economicus, video ini rencananya akan diupload tanggal 28 September tahun 2021. Masih di masa pandemi, jadi membahas isu perekonomian tidak akan jauh dari membahas pandemi. Kondisi ekonomi makro kita, jika dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, inflasi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, bahkan PMI manufaktur, semuanya anjlok. Kenapa bisa begitu? Ya jelas karena pada dasarnya, perekonomian itu sangat bergantung pada mobilitas penduduk. Karena pembatasan mobilitas selama pandemi, jadi nggak heran kalau ekonomi sangat terdampak. Pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun 2020 mencapai posisi terendah sejak tahun 2001. Konsumsi rumah tangga cuma tumbuh sekitar 2%-an, anjlok dari 5%-an di tahun sebelumnya. Lapangan usaha juga melambat. Di kuartal selanjutnya, ekonomi kita semakin berdarah, bahkan sampai minus 5,32%, dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada sekitar selisih 10%-an. Semuanya menimbulkan efek domino, dan pada akhirnya, di kuartal ketiga tahun 2020, kita resmi mengalami yang namanya resesi. Indonesia has slipped into recession for the first time in more than 20 years. A Q3 GDP shrank 3.5% from last year. Setelah melihat realita itu, saya mulai mencari tahu, anak muda seperti kita ini kira-kira bisa apa? Apakah ada hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Dan setelah melakukan riset kecil-kecilan, ternyata banyak cuy. Penasaran kan? Simak sampai selesai. Data menunjukkan kalau 85% dari transaksi e-commerce kita itu berasal dari generasi muda, yaitu generasi Y atau milenial dan generasi Z seumuran kita ini. Artinya di tahun 2020 saja, sekitar 215 triliun transaksi berasal dari generasi muda. Nah, dari data tersebut kita bisa apa? Masalahnya adalah kebanyakan produk UMKM yang dijual di e-commerce ini masih dikuasai produk impor cuy. Jadi yang perlu kita lakukan untuk menyelamatkan atau setidaknya memberi sedikit harapan buat para pelaku UMKM kita adalah pilih-pilih dalam membeli produk. Mungkin jargon cintailah Indonesia sudah terlalu mainstream di telinga kita, tapi ya mau nggak mau, hal itu tetap harus kita lakukan. Karena sekali lagi, kalau suatu saat UMKM kita mengalami kebobrokan, bisa-bisa negara kita ini kolaps. Dan yang merasakan dampaknya ya kita-kita juga. Di zamannya sosial media ini, kita semua bisa jadi influencer. Semua orang punya medianya masing-masing. Dan nggak perlu punya 10.000 atau bahkan 100.000 followers. Kita bisa jadi influencer dan memberikan pengaruh buat orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga dan teman-teman kita. Akan sangat baik kalau media sosial kita yang kita punya ini kita manfaatkan untuk mempromosikan produk UMKM kita. Dan nggak perlu repot-repot bikin konten yang gimana-gimana. Kita bisa membagikan momen ketika kita mengkonsumsi produk UMKM kita di media sosial, misalnya di Instagram Story. Atau bisa dengan membantu membagikan postingan produk UMKM yang kita tahu, supaya dilihat oleh lebih banyak orang lagi. Meskipun terlihat sepele, tapi dampaknya akan sangat terasa kalau kita semua mempunyai kesadaran untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya yaitu ekonomi kreatif. Sederhananya, ekonomi kreatif berarti konsep perekonomian di era ekonomi baru yang lebih banyak berfokus pada informasi dan kreativitas dengan mengedepankan ide dan pengetahuan kita. Contoh dari ekonomi kreatif ini bisa menjadi konten kreator di media sosial, blogger, desainer grafis, pasar barang dan seni, dan masih banyak lagi sektor yang mengharapkan kita untuk ikut ambil bagian. Ekonomi kreatif bisa jadi wadah yang efektif dan efisien sebagai tempat kita generasi muda untuk berinovasi, berkarya, mengembangkan diri, dan tentunya meraih prestasi. Saya punya beberapa teman seumuran yang sudah berhasil mengembangkan minat dan bakat mereka dengan menjadi konten kreator di media sosial. Dan di sisi lain, mereka juga dapat penghasilan dari sana, yang ujung-ujungnya membantu menggerakkan roda perekonomian kita. Prospek ekonomi kreatif ini masih sangat besar cuy. Bahkan di tahun 2020, tumbuh 5,76% dan masih di atas sektor listrik, air, bahkan pertambangan. Jadi, sebenarnya sektor ekonomi kreatif ini masih sangat menarik buat dilirik, terutama bagi anak-anak muda seperti kita ini. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita lakukan buat membantu menopang perekonomian, terutama di masa sulit seperti sekarang ini. Tapi karena durasi video ini terbatas, jadi cerita kali ini mungkin bisa kita lanjut di lain kesempatan. Intinya semua anak muda seperti kita ini bisa melakukan banyak hal buat menyelamatkan perekonomian kita. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.